Baik, tiba di pukul 9.30 sesuai dengan jadwal. Mohon maaf, pukul 8.30 akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hadi Sukiyanto, Sarjana Pendidikan, Jurusan Manajemen, selaku Kepala Sekolah SMA Hang Tuah 1 Surabaya atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Dr. AV Sri Suhardiningsih, SKP MKes Laksamana Pertama TNI AL Purnawirawan, selaku Ketua STIKes Hang Tuah Surabaya. Buket 1, Buket 2, Buket 3 STIKes Hang Tuah Surabaya. Bapak Ibu Kaprodi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, S1 Ilmu Gizi, dan D4 Manajemen Informasi Kesehatan, Kepala LP3M STIKes Hang Tuah Surabaya, Kepala Pusjamutu STIKes Hang Tuah Surabaya, para kabiro, yang terhormat para narasumber kita pagi ini, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas SMA Hang Tuah 1 Surabaya, serta staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu dosen beserta staf STIKes Hang Tuah Surabaya, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMA Hang Tuah 1 Surabaya kelas 10 jurusan IPA dan IPS. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan Zoominar yang diselenggarakan Surabaya dengan tema Yuk Gaul dengan Kesehatan di Sekelilingmu. Walaupun harus dilakukan secara daring, kita berharap semoga acara ini bermanfaat serta mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, berikut saya informasikan rangkaian acara kita pada hari ini, diawali dengan pembukaan, penyampaian materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi pertama dengan topik perilaku hidup bersih dan sehat, atau dikenal dengan istilah PHBS, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Yoga Kertapati, Magister Keperawatan Nurse, Sarjana Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas, yang merupakan perwakilan dari Departemen Keperawatan Komunitas dan Keluarga. Sebelumnya, saya sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Alhamdulillah. Siap, Bapak nggih? Nggih, insya Allah siap. Baik. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak narasumber, perlu saya sampaikan bahwa alokasi waktu yang disampaikan kurang lebih 30 menit. Baik, sebelum kita memulai acara, seperti biasa, ya, supaya kita mempunyai kenangan yang terabadikan, maka kita sesi foto bersama dulu. Mohon bantuan kepada Bapak Lendra untuk mengambil gambar supaya kita bisa mendokumentasikannya. Monggo Bapak Lendra. Siap. Sebentar saya persiapan dulu. Dokumentasi ada 4 slide. Mohon kameranya dibuka karena banyak sekali yang belum dibuka kameranya. Oke. Yang pertama 1, 2, 3. Slide kedua. Lanjut, kita berlayar-layar ya. Karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut. 2, 3.
Slide ketiga, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Selesai. Selesai, mohon izin Pak Dedi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Oke, siap. Terima kasih kepada Bapak Lendra. Mari rekan-rekan semua kita simak materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama. Kami berharap kepada adik-adik siswa khususnya, ya, mari kita niatkan hari ini kita untuk mencari ilmu, ya, bukan karena takut oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun yoga. Kami persilakan untuk menyampaikan materi. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya, Bapak Ibu Guru Pendamping, kemudian Bapak Ibu dosen Stikes Hang Tuah Surabaya, serta rekan-rekan dari SMA Hang Tuah 1 Surabaya yang berbahagia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi, jadi biasanya keseharian saya di Stikes Hang Tuah Surabaya sebagai dosen pengampu di Stikes Hang Tuah di bagian kemahasiswaan. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan topik saya izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak, monggo. Sudah sangat jelas sekali. Baik, terima kasih. Baik. Sebelum saya mulai, saya ingin sebentar ini saya stop dulu aja kalau gitu, karena saya ingin memberikan sesuatu ke adik-adik. Saya ingin mengetes ini ya, ketajaman analisis dan konsentrasi dari siswa SMA Hang Tuah 1 Surabaya. Jadi, apakah terlihat di layar saya membawa apa? Terlihat Pak Dedi? Terlihat Bapak itu Baik. membawa seperti kertas atau apa warna hitam gitu. Baik, terima kasih. Nah, ini ditujukan kepada seluruh siswa dari SMA Hang Tuah 1 Surabaya. Jadi nanti peraturannya ada 2. Siapa yang cepat dan siapa yang tepat. Jadi kalau misalkan sama-sama cepat, tapi kalau ternyata kurang tepat, berarti Anda nggak akan mendapatkan hadiah gitu ya. Tapi kalau Anda sama-sama tepat tapi kalah cepat, Anda juga nggak akan mendapatkan hadiah. Gitu ya. Jadi itu peraturannya ada 2. Kemudian ketika Anda sudah menemukan jawabannya, silakan langsung Anda ketik di chat room yang ada di Zoom. Sekali lagi, ketika Anda sudah mendapatkan jawabannya, silahkan Anda langsung ketikkan di chat room yang ada di Zoom. Gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan siapa yang akan chat pertama kali. Sekali lagi, siapa yang cepat dan siapa yang tepat. Gitu ya. Oke. Saya membawa kotak. Nah, di dalam kotak ini ada 2 benda ya. 2 benda ini sejak dulu sudah ada. Ya. Tapi, sejak adanya pandemi, 2 benda ini sangat dicari. Itu clue-nya ya. 2 benda ini sangat dicari, itu clue-nya. Dan sering digunakan oleh masyarakat. Nah, kira-kira benda apakah di dalam kotak ini? Nanti kalau misalkan ada yang benar dan cepat menjawab, nanti akan mendapatkan ini ya, pulsa dari Pak Dedi nanti. Oke. Silakan Anda ketikkan di chat room. Dan benda ini ada 2 ya. Silakan Anda ketikkan dua-duanya. Satunya itu biasanya memang untuk ini ya, disinfektan atau biasanya membunuh bakteri, kuman dan lain sebagainya. Nah, itu clue-nya. Ya. Nah, satunya adalah untuk mencegah penularan droplet yang apa? Yang dipercikan dari orang ke kita. Itu clue-nya. Ya, silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Monggo adik-adik dari SMA ini nanti kelihatan di chat. Siapa cepat ya dan tepat dia dapat begitu ya Bapak ya. Oke, sekali lagi siapa yang cepat dan tepat. Kalau Anda sama-sama tepat tapi kurang cepat berarti Anda kalah dengan teman Anda. Baik, saya lihat sudah ini ya, sudah ada di chat room. Jadi saya buka saja. Ini bendanya ya.
Jadi kelihatan. Jadi tadi sangat benar sekali. Yang pertama masker bedah ya. Kemudian atau surgical masker. Yang kedua adalah hand sanitizer ya. Jadi nanti silakan dilihat Pak Dedi dan Pak Lendra siapa yang paling cepat dan siapa yang paling tepat. Terima kasih. Oke, siap. Untuk hadiah pertama, nanti hadiah berikutnya dari Pak Dedi nanti ya. Alhamdulillah. Baik. Saya lanjutkan materi saya. Jadi materi saya ini terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya materi ini adalah materi yang mudah dipahami dan biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi perlu kami review atau kami ingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian, gitu ya. Karena memang sebenarnya materi ini kelihatannya remeh, tapi sangat berdampak sekali pada kesehatan kita. Gitu ya. Oke, yang pertama, ini saya dahului dengan latar belakangnya. Ini bukan berarti saya menjelaskan tentang COVID, tapi ini sebagai gambaran saja. Bahwa ternyata kasus COVID di Indonesia, ini tanggal 20 Januari 2021, itu yang terkonfirmasi sebanyak 939.000 ya. Sekian. Kemudian yang kasus aktif itu sebanyak 149.000 sekian. Kemudian yang sembuh 763 sekian dan yang meninggal adalah 26.000 sekian. Itu adalah kasus yang ada di Indonesia. Kemudian berdasarkan provinsi ternyata yang paling tinggi itu tetap ya di DKI Jakarta, di urutan kedua di Jawa Barat, kemudian yang ketiga di Jawa Tengah, dan yang keempat adalah di Jawa Timur. Ternyata di Jawa Timur memang cukup banyak juga kasusnya. Nah, dari kasus tersebut, ternyata kalau kita lihat dari grafik ini ya, antara laki-laki dan perempuan, grafik yang sebelah kiri adalah laki-laki dan perempuan. Itu ternyata tidak ada perbedaan ya. Jadi sama-sama rata, hampir sama. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama kasusnya ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah usia yang mengalami atau terkonfirmasi COVID-19. Dari usia tersebut bisa dilihat yang warna hijau itu adalah usia 6 sampai 18 tahun. Nah, di situ terbukti bahwa ternyata usia remaja ya atau anak itu juga menyumbang angka kejadian COVID-19. Kalau kita lihat angkanya ternyata yang positif itu 8,9%. Itu kalau menurut pemahaman saya itu cukup besar. Kemudian yang dirawat atau diisolasi itu 9,4%. Itu ya. Memang tidak sebanding dengan yang usia 19 sampai 30 atau 31 sampai 45. Kalau yang usia 19 sampai 45 itu adalah usia produktif. Wajar ketika usia itu banyak mengalami kasus COVID-19. Kenapa? Karena memang usia segitu adalah usia untuk mencari penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari keluarganya. Sehingga mungkin dia bisa berkeliaran di mana saja ya untuk mencari nafkah gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi alasan adalah kenapa remaja kok bisa terkonfirmasi positif? Apa alasannya gitu ya? Karena mungkin nggak ada alasan yang signifikan gitu ya. Tapi kalau kita lihat fenomena yang terjadi selama ini kebanyakan semua ya. Ternyata inilah yang dilakukan. Ya. Jadi masih banyak remaja-remaja yang saya lihat itu masih nongkrong di warung-warung kopi walaupun belum ada pemberlakuan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Itu tetap dilaksanakan nongkrong itu ya. Kemudian data lain menyebutkan dari WHO ya. WHO merilis tahun 2017, tapi data ini sebenarnya adalah data tahun 2017. Ternyata dalam setiap hari itu remaja yang meninggal dunia itu sekitar 3.000. Nah, bayangkan 3.000 itu cukup banyak juga ya. Ini sebelum COVID-19 ya, terlepas dari sebelum COVID-19. Beda lagi setelah COVID-19 gitu ya. Nah, ternyata 5 kasus terbanyak yang menyebabkan remaja meninggal itu yang pertama karena kecelakaan di jalan raya. Yang kedua karena infeksi saluran pernafasan bawah. Yang ketiga karena bunuh diri, yang keempat karena diare, dan yang kelima yang terakhir adalah karena tenggelam gitu ya. Nah, pada poin kedua dan keempat itu kenapa saya kasih tanda merah? Karena pada poin kedua dan keempat itu merupakan penyakit yang bisa disebabkan karena kebiasaan atau perilaku. Gitu ya. Nah, yang nomor 2 adalah lower respiratory infection atau infeksi saluran pernafasan bawah.
kebanyakan yang dialami oleh remaja yang meninggal itu adalah akibat pneumonia. Pneumonia kalau bahasa awamnya itu seperti paru-paru basah ya. Jadi seperti paru-paru basah itu adanya cairan ya, cairan atau nanah ataupun dahak yang ada di kantung paru-paru, di alveoli gitu ya. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat yang atas itu adalah alveoli normal. Kemudian yang bawah itu adalah alveoli atau kantung paru-paru yang sudah ada cairannya atau nanahnya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa akhirnya seseorang yang mengalami pneumonia atau paru-paru basah gitu ya, itu dia akan mengalami sesak nafas, bahkan kadang sampai demam dan menggigil gitu ya. Itu bisa terjadi. Karena ada penumpukan cairan tersebut. Kemudian ini gambaran foto ronsennya ya. Kalau yang atas itu adalah gambar paru-paru yang normal ya. Kalau kita lihat itu nggak ada ini ya, nggak ada kayak kabut-kabut gitu. Tapi kalau yang bawah itu kelihatan sekali ya, seperti banyak kabut ya. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa ternyata seseorang itu mengalami pneumonia atau ada penumpukan cairan di kantung paru-paru tadi. Nah, pneumonia tersebut bisa terjadi pada siapa saja. Ini saya garis bawahi ya. Ada anak-anak usia 2 tahun, orang dewasa di usia 65 tahun. Kemudian saya perlu garis bawahi pada poin ke-6, yaitu merokok. Itu salah satunya ya. Kemudian yang sebelahnya, pneumonia dapat dicegah dengan beberapa cara. Di antaranya ada vaksinasi, kemudian memperkuat imunitas atau daya tahan tubuh, kemudian menjaga kebersihan diri, dan yang penting adalah poin keempat, yaitu tidak merokok. Poin kelima, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan poin keenam adalah menjaga jarak dengan orang yang sedang batuk atau pilek. Ya. Jadi sebenarnya ya ada beberapa tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan. Nah, tindakan itu bisa dilakukan dengan cara merubah perilaku gitu ya. Kalau perilaku kita baik gitu ya, artinya itu tidak akan berdampak ke arah sana. Tapi kalau ternyata kita merokok, kita minum minuman alkohol dan lain sebagainya, ya akhirnya akan mengarah ke sana. Jadi itu salah satu penyebab orang mengalami pneumonia atau paru-paru basah gitu ya. Nah, saat ini kita ini sudah lama ya sebenarnya ya, menuju adaptasi kebiasaan baru. Nah, biasanya untuk merubah perilaku itu diawali dengan perubahan kebiasaan, gitu ya. Jadi pembiasaan, baru nanti perilakunya berubah, baru nanti karakternya berubah. Saya kasih contoh ya. Di kampus kita di Istikes Hang Tuah Surabaya itu kan mahasiswa baru biasanya setiap tahun menerima mahasiswa baru ya. Nah, biasanya pasti banyak sekali karakter dari siswa atau mahasiswa yang masuk ke kampus kami. Nah, kebetulan di kampus kami itu sebelum pandemi itu rutin ada apel pagi setiap pagi. Ya, Senin sampai Jumat itu setiap hari pasti ada apel pagi. Jadi, apel pagi itu merupakan pembiasaan. Ya, pembiasaan yang akhirnya menjadi kebiasaan dari mahasiswa kami. Ya, nah kebiasaan itu akan merubah perilaku. Perilaku apa yang berubah? Misalkan dia bangunnya lebih pagi gitu ya. Kemudian dia mungkin berangkatnya juga akan lebih pagi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga yang berubah selain perilaku, apa itu? Karakter. Karakter apa? Yaitu disiplin. Akhirnya dia berubah menjadi disiplin gitu ya. Sehingga kebiasaan ini ada hubungannya dengan perilaku dan karakter tadi gitu ya. Nah, seperti kita saat ini. Ya, yang tadinya belum ada pandemi ya kita fine-fine saja, mau berkeliaran di mana saja enggak masalah. Tapi dengan adanya pandemi ini, maka kita harus membiasakan diri kita, gitu ya, membiasakan diri kita dengan kondisi saat ini, gitu. Karena kalau kita nggak membiasakan, yang terjadi adalah ya yang kena kita sendiri, bahkan mungkin orang-orang sekitar kita, keluarga kita, dan mungkin orang yang kita sayangi, gitu ya. Ini adalah beberapa poin yang harus dipahami. Saya rasa Anda sudah paham, nggak perlu saya jelaskan. Kemudian seperti yang saya bilang bahwa kebiasaan itu membentuk perilaku. Menurut beberapa penelitian, perilaku itu bisa berubah minimal 3 bulan. Dan itu pun bisa relapse atau kembali lagi ya. Makanya setelah 3 bulan itu butuh penguatan, motivasi sehingga jangan sampai perilaku yang sudah good behavior jangan sampai kembali ke bad behavior atau perilaku yang buruk lagi gitu ya. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang PHBS-nya. Kalau tadi sebagai gambaran saja bagaimana kebiasaan itu hubungannya dengan perilaku dan karakter, sekarang saya lanjut ke PHBS.
Jadi PHBS merupakan ini ya kependekan atau singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti kita ketahui bahwa PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Artinya sebelum ada pandemi pun sebenarnya PHBS ini mestinya sudah diterapkan. Karena PHBS ini adalah bersifat promotif dan preventif ya, artinya bersifat pencegahan. Jadi bersifat ini ya, kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan jangan sampai orang yang sehat itu jatuh ke keadaan sakit dan orang yang sakit jangan sampai ke keadaan yang lebih parah lagi gitu ya. Nah, sulitnya ber-PHBS. Jadi mengapa kok PHBS itu sulit? Jangankan PHBS, mungkin yang dengan kondisi pandemi saat ini saja orang-orang yang mentaati protokol kesehatan juga masih sulit, ya kan? Nah, PHBS adalah kesadaran mempraktekkan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, gitu ya. Mengapa sulit dilakukan? Karena ini. Jadi ada 3 hal yang membentuk perilaku ya. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap kita, dan yang ketiga adalah tindakan kita, gitu ya. Contohnya gampangannya seperti ini. Misalnya, sebenarnya kita tahu, ya kan? Kita tahu kalau merokok itu tidak baik ya. Tapi sikap kita itu kita tidak mau untuk tidak merokok dan tindakan kita tetap melakukan merokok. Misalkan seperti itu. Berarti pengetahuannya baik, namun sikap dan tindakannya kurang baik, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau pengetahuannya kurang baik? Berarti pengetahuannya baik, tapi sikap dan tindakannya kurang baik, gitu ya. Karena pengetahuannya sudah baik, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah memberikan motivasi dan bimbingan secara intensif kepada orang tersebut, gitu ya. Beda lagi kalau di pengetahuannya belum baik, berarti kita kasih edukasi, gitu ya. Itu yang terjadi di masyarakat saat ini ya. Karena mungkin masyarakat juga semakin jenuh ya dengan adanya kondisi pandemi saat ini, tapi perlu diingat bahwa dampak dari kejenuhan itu karena masyarakat meremehkan mungkin ya, akhirnya malah berdampak buruk. Oke. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa di PHBS itu ada tatanan PHBS. Di tatanan PHBS itu ada 5, yaitu PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan, dan PHBS di tempat umum. Namun untuk saat ini karena waktunya hanya 30 menit, saya hanya menjelaskan 2 saja, yaitu PHBS di rumah tangga dan di sekolah, dan itu pun nanti beberapa poin yang saya ambil. Ini manfaatnya PHBS di sekolah, jadi akan tercipta lingkungan bersih dan sehat di sekolah, kemudian akan meningkatkan proses belajar mengajar antara siswa, guru, hingga masyarakat yang berada di lingkungan sekolah, gitu ya. Kemudian adapun manfaat PHBS di rumah tangga, itu akan tercipta keluarga yang mampu meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, bahkan meningkatkan produktivitas, ya. Kenapa? Karena kalau dia sakit, ya otomatis dia nggak bisa, misalkan kepala keluarga, misalkan sakit, otomatis nggak akan bisa bekerja. Nah, kalau nggak bisa bekerja, apa yang terjadi? Dia nggak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, gitu ya, kebutuhan ekonominya. Itu salah satunya. Ini adalah indikator PHBS di sekolah. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi sebelum pandemi COVID pun ini sudah diterapkan di PHBS sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Kemudian yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. 4, berolahraga teratur dan terukur. Maksudnya gimana? Teratur itu ya harus rutin, ya kan? Rutin itu dalam arti misalkan seminggu kalau dia konsisten 2-3 kali, berarti harus dijalankan sebanyak 2-3 kali dalam minggu, gitu ya. Kemudian 5, memberantas jentik nyamuk di sekolah. 6, tidak merokok di sekolah. Dan larangan merokok ini memang nggak boleh, ya kan? Kemudian menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Ini untuk mengetahui siapa yang overweight, siapa yang obesitas, ya itu juga bahaya ya, beresiko juga ya. Kemudian yang ke-8 adalah membuang sampah ke tempat sampah yang terpilah. Jadi sampah organik, non-organik, dan lain sebagainya. Itu gambaran singkat terkait dengan PHBS sekolah. Karena situasi pandemi, sehingga kebanyakan siswa berada di rumah, sehingga saya lebih fokus ke PHBS yang ada di rumah tangga. Nah, sementara kalau PHBS di rumah tangga itu ada 10 indikator ya. 10 indikator itu apa saja? Yang pertama, melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, kemudian memberi bayi ASI eksklusif, kemudian yang kedua, menimbang balita setiap bulan,
makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, menggunakan air bersih dalam segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, kemudian memberantas jentik nyamuk, menggunakan jamban sehat, dan tidak merokok. Jadi itu 10 indikator. Jadi sebenarnya 10 indikator ini digunakan, kenapa? Karena 10 indikator inilah yang menyebabkan masalah kesehatan atau penyakit yang ada di keluarga. Ya, rata-rata ya karena ini penyebabnya, gitu ya. Makanya kenapa indikator inilah yang digunakan. Nah, sekarang pada poin pertama, menggunakan air bersih. Mengapa kita harus menggunakan air bersih? Karena jelas, air adalah kebutuhan dasar kita. Kenapa? Karena ya ketika kita mau berkumur, mau mandi, mau masak, mau minum, membersihkan lantai, mencuci piring, ya kan, mencuci baju, ya kita pasti membutuhkan air. Oleh karena itu, air itu ya penting, vital juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian syaratnya apa air bersih itu? Jadi syaratnya ya tidak berwarna, ya kan, harus jernih, kemudian tidak keruh, tidak berasa, tidak pahit, dan tidak berbau. Itu syarat air bersih. Kalau memang ternyata di rumah ini ya rekan-rekan tidak memenuhi satu indikator ini, ya nanti bisa menggunakan air mineral dalam kemasan yang sudah ada dalam bentuk galon-galon dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian manfaat menggunakan air bersih saya rasa jelas, saya lanjutkan saja. Cara memperoleh bisa di sini ya, di sumur, mata air, tapi ingat ketika ada sumur ataupun ketika ada sumber air itu minimal jaraknya 10 meter dari pusat pembuangan tinja atau pembuangan kotoran manusia, karena biar nggak ada rembesan gitu ya. Kalau ada rembesan itu bahaya juga. Ini syarat-syaratnya nanti bisa Anda baca. Saya langsung ke poin ini ya, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ini saat ini juga harus kita terapkan. Mengapa? Karena air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh, gitu ya. Dan akhirnya bisa menyebabkan penyakit seperti saat ini ya. Jadi ternyata COVID-19 itu efektif ketika kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, gitu ya. Kalau mentok nggak ada air dan sabun, ya otomatis menggunakan hand sanitizer. Gitu. Kemudian kapan kalau kita harus mencuci tangan ketika di rumah? Ya setiap kali tangan kita kotor, ya kan? Memegang uang, memegang binatang, berkebun, setelah BAB, kalau yang punya anak ya setelah menceboi anak, kemudian sebelum makan dan setelah makan, memegang makanan dan lain sebagainya, gitu ya. Manfaatnya apa? Ya pasti sudah ini ya, sudah kita ketahui bahwa salah satu yang menyebabkan individu atau seseorang itu diare itu karena adanya bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita melalui apa? Melalui makanan. Makanan itu kok bisa ada bakterinya? Karena kita pegang, ya kan? Setelah kita pegang, karena kita nggak ini ya, karena kita nggak cuci tangan, kita pegang, akhirnya bakteri itu ini berpindah dari tangan kita ke makanan tersebut. Kemudian poin selanjutnya adalah memberantas jentik nyamuk. Nah ini yang perlu saya pahamkan adalah ternyata memang apalagi kondisi hujan saat ini ya. Jadi rekan-rekan harus benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan hanya di dalam rumah saja, tapi termasuk di luar rumah. Setiap ada genangan itu harus diperhatikan karena ketika ada genangan itu berpotensi akan timbul jentik-jentik nyamuk karena nyamuk itu suka bertelur di genangan air gitu ya. Salah satunya ya. Kemudian ada konsep yang namanya 3M+. Saya rasa ini rekan-rekan juga sudah paham, yaitu menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk gitu ya. Jadi nanti silakan dilaksanakan semampunya. Karena kenapa? Karena Anda masih usia remaja, usia belia, itu biasa semangat-semangatnya. Dan usia belia itu biasanya itu masih memiliki motivasi untuk meningkatkan kebersihan ya. Karena kalau nggak Anda tanamkan sejak dini, itu nanti akan berkelanjutan ketika Anda dewasa atau sudah menjadi orang nanti ya. Orang dalam arti ya sudah punya keluarga gitu ya. Kemudian ini yang plusnya, menghindari nyamuk bisa menggunakan kelambu, menggunakan lotion, dan ini ya, kalau bisa gantungan-gantungan baju itu juga usahakan jangan terlalu menumpuk di ini ya, di dinding dan lain sebagainya. Kalau perlu Anda bisa memelihara ikan cupang, ikan nila dan lain sebagainya, ataupun bisa menanam tumbuhan yang sifatnya bisa mengusir nyamuk seperti lavender dan lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
Ini disarankan ya, disarankan. Jadi disarankan minimal 3 porsi buah atau 2 porsi sayuran setiap hari. Tapi kalau memang ternyata tidak bisa seperti ini, ya paling tidak minimal 1 buah. Yang paling murah dan paling mudah dijangkau gitu ya. Yang paling sering ada itu biasanya pisang. Ya. Jadi itu bisa Anda konsumsi paling tidak setiap hari 1 ya minimal. Kenapa? Karena banyak sekali serat atau kandungan vitamin yang ada di buah ataupun vitamin. Seperti yang ada di slide atau layar yang ada di depan Anda ya. Vitamin A untuk memelihara kesehatan mata, D untuk kesehatan tulang, hingga vitamin B12 untuk meningkatkan nafsu makan gitu ya. Kemudian manfaat serat sendiri dalam buah dan sayuran itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena manfaatnya yang pertama bisa untuk mencegah diabetes, kemudian melancarkan BAB, membantu menurunkan berat badan. Tentu saja ini diimbangi dengan input atau kalori yang masuk ya. Kalau kalorinya yang masuk tetap banyak ya sama aja gitu ya. Kemudian membantu proses membersihkan racun, hingga yang terakhir membantu perkembangan bakteri yang baik dalam usus. Itu manfaat dari serat yang kita makan dari sayur maupun buah-buahan. Kemudian poin selanjutnya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, di sini WHO menyarankan bahwa setiap individu itu minimal baik melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Ya, yang paling simpel atau paling mudah saja adalah jalan. Ya, misalkan Anda bangun, ya kan, setelah sholat subuh bagi yang Muslim, Anda jalan minimal 30 menit gitu ya. Kemudian Anda kembali lagi. Lebih dari 30 menit itu malah lebih bagus. Tapi ingat, jangan sampai tenaga Anda terforsir gitu ya. Bisa latihan-latihan ringan seperti yoga, renang, dan lain sebagainya. Ataupun membantu pekerjaan rumah. Ini ya, orang tuanya. Mengepel, menyapu, mencuci mobil, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu aktivitas fisik. Kemudian, keuntungan aktivitas fisik sangat banyak ya. Karena kita melakukan pergerakan atau kegiatan, sehingga kalau kalori kita terbakar, ya nggak disimpan menjadi lemak, dan itu bisa mencegah terjadinya penyakit jantung ataupun stroke gitu ya. Kemudian bisa mencegah terjadinya osteoporosis, kemudian berat badan terkendali. Kenapa? Karena setelah kita makan, kalau misalkan ini kan dirubah menjadi kalori ya. Nah, kalau kalori itu misalkan nggak kita gunakan untuk bergerak, maka itu akan disimpan menjadi cadangan lemak dan akan tertumpuk dalam tubuh kita. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa, apalagi pandemi ya, kita jarang keluar, jarang aktivitas. Lama-lama ketika kita sering di rumah ya, jadi belajar dari rumah, kita semakin gemuk karena Anda kurang jarang aktivitas. Antara yang masuk dan keluar itu nggak seimbang, lebih banyak yang masuk. Itu yang menyebabkan berat badan menjadi membludak gitu ya. Biasanya setiap kenaikan 1 kilogram itu membutuhkan 7.000 kalori ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi setiap 7.000 kalori dalam tubuh kita kalau nggak kita bakar, nggak kita gunakan, itu kita akan naik 1 kilo dan seterusnya. Gitu, ya. Jadi silakan nanti Anda sesuaikan saja. Dan masih banyak sekali manfaat dari aktivitas fisik secara keseluruhan ya. Kemudian poin selanjutnya adalah tidak merokok di rumah. Ya ini sebenarnya sudah dianjurkan ya untuk tidak merokok ya. Tapi memang fenomena di Indonesia itu saat ini masih banyak juga ya yang merokok. Bahkan muda-mudi, pemuda-pemuda itu juga ya. Sebenarnya mereka paham kandungan apa saja yang ada di dalam rokok tersebut. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, pengetahuannya baik, tapi ternyata sikapnya baik, tapi tindakannya itu yang kurang baik. Ya, dia nggak mau. Kenapa? Karena ada zat nikotinnya. Nah, zat nikotin inilah yang membuat dia candu atau ketagihan, gitu ya. Walaupun dia sudah tahu kalau rokok itu nggak baik, tapi karena kecanduan atau ketagihan ya sudah, akhirnya dia akan tetap melakukan hal tersebut, gitu ya. Jadi ada dua, perokok aktif dan pasif. Menurut penelitian, yang paling resiko mengalami masalah kesehatan itu adalah kelompok ini ya, perokok pasif. Kenapa? Karena kalau perokok aktif, setelah dia menghisap gitu ya, dia keluarkan. Tapi kalau perokok pasif, dia akan menghirup asapnya, gitu ya. Bayangkan saja, misalkan mata Anda kena asap, kira-kira apa yang terjadi? Pedih nggak kira-kira? Pasti pedih ya. Nah, itulah yang terjadi ketika asap itu masuk ke saluran pernafasan kita, masuk ke paru-paru kita. Akan terjadi lama-lama terjadi iritasi dalam saluran pernafasan kita. Ya, itulah yang terjadi. Dan ternyata memang terbukti bahwa ternyata perokok pasif itu lebih beresiko mengalami masalah kesehatan. Makanya bahaya ketika misalkan ada di satu ruangan ada yang merokok, Anda dalam satu ruangan tersebut, itu sangat bahaya sekali.
Ini bagaimana cara berhenti merokok? Sebenarnya juga ada berbagai teknik ya. Bisa seketika, bisa menunda, bisa mengurangi. Jadi sesuai dengan bagaimana kita mengukur kemampuan dari individu tersebut ya. Jadi bagaimana sih kemampuan dia untuk mampu melakukan ini ya, untuk tidak merokok, itu kita kaji dulu gitu ya. Ini beberapa contoh nih penyakit, saya rasa ini juga sudah paham karena di setiap bungkus rokok itu juga pasti sudah ada peringatan gitu ya. Nah, bagaimana dengan rokok vape? Karena memang saat ini fenomena yang terjadi adalah banyak ini ya, banyak di kalangan muda-muda karena mungkin mengikuti tren atau gaya-gayaan sehingga akhirnya beralih ke vape. Sebenarnya vape itu adalah salah satu solusi atau alternatif untuk mengurangi perokok tembakau ya. Kenapa? Karena kalau perokok tembakau itu bahaya zatnya itu memang lebih banyak. Jadi kalau di tembakau itu kan ada nikotin, kemudian banyak sekali ya. Selain itu ada zat-zat lain yang bisa ini ya, bisa berdampak pada kesehatan tubuh kita. Tapi kalau vape menurut penelitian itu memang cenderung lebih sedikit resikonya, tapi tetap beresiko ya daripada rokok tembakau gitu ya. Kenapa? Karena di dalam vape tersebut masih ada kandungan liquid atau cairan yang namanya apa? Namanya propin glikol. Kadang ada zat perasanya, ya zat perasa dan lain sebagainya. Nah, potensi bahaya muncul dari uap vape itu bisa menyebabkan iritasi saluran pernafasan. Gitu. Sama aja sebenarnya ya. Dan nikotin itu sama saja ya. Jadi kalau misalkan nikotin itu nggak ada, itu tetap ada di vape ya. Tapi tergantung mereknya juga, kadar nikotinnya ya. Kemudian liquid vape memiliki berbagai macam rasa. Jadi vape itu bisa merusak paru-paru, merusak jantung, menyebabkan asma dan memicu kanker dan merusak DNA. Jadi pada intinya tetap beresiko, tapi tingkat resikonya itu mungkin lebih ringan daripada perokok tembakau, gitu ya. Jadi tetap ada resikonya. Gitu. Ini juga sudah melalui beberapa penelitian. Jadi sebenarnya ini digunakan untuk mengurangi perokok tembakau sebenarnya. Jadi lama-lama harapannya tidak ada yang merokok. Sebenarnya seperti itu. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti selanjutnya ini ya diskusi tanya jawab saya serahkan kepada Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Baik, terima kasih kepada Bapak Yoga. Alhamdulillah materi yang luar biasa bisa kita simak. Ternyata Bapak Yoga ya, kalau saya melihat dari riset yang barusan itu di zaman sekarang ini tidak hanya rokok-rokok yang dibuat oleh pabrik ya, ternyata juga ada rokok yang sama mereknya dengan obat nyamuk yaitu vape ya. Yeah. Nah, mungkin bagi adik-adik itu kalau saya boleh saran ya, daripada kita membeli rokok, lebih baik kita tabungkan saja uangnya buat masa depan kita. Begitu Pak Nggih? Betul. Nah, betul. Baik. Setuju Pak Dedi. Baik, terima kasih kepada Bapak Yoga. Untuk adik-adik sekalian, ya jika nanti ada pertanyaan, monggo nanti bisa chat di kolom chatting di webinarnya, nggih. Nanti akan kita bacakan pada saat sesi diskusi dan jawab. Baik, selanjutnya mari kita simak materi yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh ini adalah seorang ibu, ya, seorang ibu cantik, yaitu Ibu Sri Ani Rusdini, sarjana hukum, sarjana perawatan, medis kesehatan. Ya, beliau akan membawakan materi tentang pencegahan penularan COVID-19 dan vaksinasi SARS-CoV. Nah, ini kebetulan kalau kita melihat di kabar berita ya bahwa untuk vaksinasi, alhamdulillah sudah tiba di Indonesia ya. Kalau kita melihat kemarin di salah satu TV swasta ya, orang yang pertama divaksin adalah Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya vaksin ini ya menjadi syariat untuk memutus ataupun menghilangkan pandemi COVID khususnya di Indonesia ya. Baik, untuk lebih jelasnya ya adik-adik seperti biasa ya, kami harapkan adik-adik fokus untuk menyimak materinya ya. Jangan takut karena Bapak wali kelasnya. Jangan takut karena nanti kalau misalkan tidak hadir nggak kasih nilai ya. Itu konsep yang kurang baik. Tetapi niatkanlah untuk mencari ilmu pengetahuan. Oke. Baik, kita sapa dulu kepada Ibu tercantik ya, Ibu Sri Ani Rusdini. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum.
Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Dedi. Waalaikumsalam. Sehat nih Ibu nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, inilah rekan-rekan ya wajah dari sumber kita yang kedua. Nggih. Baik Ibu, perlu kami sampaikan bahwa untuk waktu yang diberikan sama dengan materi pertama tadi yaitu kurang lebih 30 menit. Nggih. Baik. Pada adik-adik, monggo kita bisa menyimak bersama-sama nggih. Ibu, monggo disilakan. Ya, terima kasih. Boleh saya share screen-nya? Boleh, monggo Ibu, monggo silakan. Pas sudah keluar ya? Sampun Bu, monggo. Mungkin bisa di Bentar, saya betulkan. besarkan nggih. Oke. Monggo Ibu, sudah jelas sekali layarnya. Oke. Bentar. Bentar ya, saya betul. Kalau kita melihat, enggak Bu, Ya. monggo enggak apa-apa. Saya Kalau betul. kita melihat di kolom chatting ya sudah ada satu orang penanya ya. Terima kasih. Nanti akan kita bahas dengan narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke. Bentar ya, saya kok nggak bisa melihat sebentar. Mungkin coba di anu dulu Bu, di stop share dulu, habis itu coba nanti share lagi. Ya, coba di share lagi Bu. Dibuka dulu mungkin PPT-nya, nanti kemudian di klik share screen. Sudah Ibu terlihat, nggih? Sudah terlihat di layar juga. Bagi adik-adik yang mau bertanya, monggo ya, bisa Anda ketikkan di kolom chatting. Seperti biasa nanti bagi yang proaktif ya ada sesuatu dari kami ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat kan seperti itu ya. Jadi kalau kita menyimak dari Bapak Yoga tadi, matanya luar biasa terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Jadi apalagi di masa-masa seperti ini ya kalau kita kebanyakan di rumah itu biasanya bawahnya itu lapar begitu ya Bapak ya. Jadi hati-hati bagi Anda yang mungkin risiko mengalami kegemukan atau obesitas, ya, jadi kita harus mampu menjaga pola makan kita. Dan jangan lupa juga olahraga seperti itu ya. Jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan mensana in corpore sano. Oke, Bu, bagaimana? Tidak bisa saya besarkan, mohon maaf. Oh, begitu. Ya. Mungkin gini aja, mungkin coba saya anu aja, guys. Ya. Coba dari saya aja, nggih. Ya. Nanti Ibu yang membacakan, nggih. Nggih, monggo Ibu di close mawon saja, nanti saya buka dari sini dari saya aja. Ya, sebentar, nggih, saya buka dulu. Salah satu kendala yang dihadapi ketika kita harus melakukan pembelajaran secara daring ya memang terkadang terkendala di teknisnya ya ataupun di jaringan. Nggih, tapi mudah-mudahan saya coba di sini nanti
Ibu narasumber yang akan membacakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pencegahan COVID. Terlihat Ibu? Ya, bisa. Oke, terima kasih. Terlihat nih? Oke, monggo Ibu. Oke. Baik, maaf Ibu, adik-adik ya, fokus kembali kepada materi yang kedua ya. Saya sampaikan lagi, mari kita simak ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pagi ini menjadi keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Khususnya untuk Ibu Ketua Setika Sang Tua Surabaya, Bapak Kepala Sekolah, kemudian para dosen dan para ibu guru, Bapak guru juga, dan kepada adik-adik sekalian SMA dari SMA 1 Hang Tua Surabaya. Kali ini saya biasanya dinas di Setika Sang Tua Surabaya sebagai dosen KMB Gadar ya. Kali ini saya akan membawakan tentang pencegahan COVID yang sekarang sedang marak ya ini. Jadi saya langsung saja mulai. Untuk COVID-19 ini memang membuat dunia menjadi resah gitu ya, termasuk Indonesia. Jadi Bapak Presiden Jokowi sendiri telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona sejak akhir Maret ya 2020. Kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Juga menetapkan pandemi corona sebagai bencana nasional non-alam gitu ya. Jadi virus corona ini diberikan oleh WHO gitu. Jadi oleh WHO, World Health Organization, sebagai nama resmi dari penyakit ini. Jadi COVID-19 ini sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, untuk COVID-19 virusnya yang tergolong adalah famili coronavirus atau merupakan virus RNA dan tunggal positif gitu ya, yang berkapsul dan tidak bersegmen. Jadi coronavirus ini menjadi etologi dari COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus. Jadi umumnya berbentuk bundar gitu ya, dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 nanometer gitu ya. Kemudian untuk SARS-CoV-2 ini sensitif sebenarnya terhadap sinar ultraviolet, terhadap panas, efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak atau lipid solvent ya, seperti ether, etanol 75%, kemudian desinfektan yang klorin gitu ya, asam peroksiasetat dan kloroform. Tapi kecuali klorheksidin. Kalau klorheksidin kan cuma obat kumur biasa untuk antiseptik ya. Oke, next Pak Dedi. Oke, untuk data ini mungkin lebih update dari Bapak Yoga tadi ya. Yang ini saya ambil tanggal 17 Januari gitu. Jadi tapi ini sedikit saya paparkan saja. Jadi perkembangan harian sampai per tanggal 17 Januari 2021 itu memang kembali mencatat angka kesembuhan harian tertinggi, yakni mencapai 9.000 sekian orang dan meningkat kesembuhan kumulatif menjadi 736.000. Jadi ini mencapai presentasi sekitar 81,1% gitu ya. Jadi dari jumlah pasien yang terkonfirmasi positif ini tercatat kasus pertama hingga saat ini itu mencapai 907.000 kasus. Jadi pasien yang meninggal itu bertambah menjadi 22.220 ini per tanggal 17 Januari, ini data yang saya update ya. Oke, next. Pak Dedi. Nah, tadi itu untuk Pak Yoga mungkin mengambil keseluruhan, tapi ini saya yang ambil adalah
jumlah penduduk usia 6-18 tahun yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini cenderung meningkat ya, mulai dari Maret sampai dengan sekarang. Gitu. Oke, next. Nah, untuk kasus COVID-19 ini per wilayah pada usia 6-18 tahun, ini untuk Jawa Timur ini pada ini yang saya update masih tanggal 17 September 2020 ya. Kemarin saya belum bisa buka yang untuk yang terakhir. Jadi waktu per 17 September ini Jawa Timur menempati kasus yang kedua untuk pada usia 6-18 tahun gitu. Oke, next. Nah, sekarang prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini adalah menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi kesehatan dan keselamatan peserta didik ini merupakan prioritas utama gitu ya. Kemudian untuk pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19, ini tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan. Oke, next. Untuk pembelajaran tatap muka di sekolah, ini memang diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning. Jadi untuk pada revisi SKB ini ya, yang saya dapat untuk daerah yang berada di zona oranye dan zona merah ini tetap dilarang gitu untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadi sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah. Jadi selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau gitu ya. Jadi untuk data COVID perkembangan ini kita bisa update di COVID-19.go.id ya. Jadi oke, next. Nah, untuk di Jawa Timur ini kita menempati resiko sedang. Jadi sudah bisa kita simpulkan bahwa kita masih melaksanakan proses pembelajaran dari rumah. Oke, next. Nah, ini data yang dari Jawa Timur khususnya Kota Surabaya. Ini resiko sedang ya. Ini data dari per 10 Januari 2021. Jadi saya belum update lagi dari yang terakhir ini gitu. Oke, next. Jadi untuk mengacu pola pendidikan perkembangannya bagaimana, kita bisa bertatap muka apa tidak, itu kita lihat dari data-data yang sudah diupdate dari COVID-19.go.id tadi. Kemudian untuk penularannya sekarang. Dari penularannya ini untuk penularan dari COVID-19 ini sebenarnya masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 sampai 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari gitu ya. Jadi risiko penularan tertinggi ini diperoleh di hari-hari pertama penyakit ini disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi gitu. Jadi orang yang sudah terinfeksi kemudian langsung dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala atau sebelum timbul gejala presimptomatis ya. Jadi sampai dengan 14 hari ini setelah onset gejala, jadi setelah timbul gejala. Jadi COVID-19 ini utamanya ditularkan dari orang yang bergejala sebenarnya. Tapi meskipun belum timbul gejala, itu tadi sudah bisa menularkan gitu ya ke orang lain yang berada pada jarak yang dekat melalui droplet gitu. Jadi penularan droplet ini terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat. Jadi dalam diameter 1 meter itu masih bisa terjadi kontak penularan dengan
seseorang yang memiliki gejala pernafasan, misalnya batuk, pilek, bersin-bersin gitu ya. Kalau pilek tidak bersin juga tidak ini mengeluarkan ini bisa menyebarkan droplet. Jadi droplet ini berisiko mengenai mukosa hidung, mukosa mulut gitu ya, ataupun di konjungtiva atau di mata gitu ya. Jadi droplet ini merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5 sampai 10 mikro gitu. Jadi bisa melalui udara, bisa. Transmisi melalui udara dapat memungkinkan dalam keadaan khusus, tapi di mana misalnya dilakukan prosedur perawatan suportif. Perawatan suportif itu apa? Misalnya seperti perawatan yang di rumah sakit, kalau lendirnya terlalu pekat akan dilakukan uap gitu, diberikan terapi uap. Nah, uap ini akan menghasilkan aerosol gitu ya. Nah, aerosol ke dalam udara. Aerosol ini apa? Aerosol ini partikel yang berada di udara berupa debu, asap gitu. Ya, ini bisa menimbulkan penularan yang disebabkan dari aerosol tersebut. Oke, next. Nah, sekarang kita menginjak ke protokol kesehatan secara umum yang harus dipatuhi selama pandemi COVID-19. Tadi kemarin juga sudah disampaikan hal ini, tadi juga banyak sudah disampaikan sama Pak Yoga. Jadi perlindungan kesehatan individu utamanya adalah 3M gitu ya. Jadi ini perilaku yang minimal wajib setiap individu untuk melaksanakan. Pertama, menggunakan masker. Menggunakan masker juga harus yang betul gitu ya. Misalnya pada cara memilih masker yang medis bagaimana? Pilih masker medis yang atau masker bedah yang berfungsi untuk melindungi dari mikroorganisme, cairan tubuh, partikel tadi ya, berukuran besar di udara gitu. Kemudian bisa menutup area hidung dan mulut. Kemudian bisa terbuat dari material lembut atau yang nyaman buat kita. Kalau nggak nyaman kan kita juga nggak nyaman untuk memakainya gitu ya. Umumnya dikemas dalam sebuah kotak gitu ya yang berisi masker tapi sekali pakai gitu ya. Bagaimana cara memakai masker yang benar gitu. Nah, cara memakai masker yang benar dipastikan ya ukuran masker hidung itu cocok dengan wajah kita. Jangan sampai kekecilan ataupun kebesaran gitu ya. Kemudian sebelum memakai masker kita cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer kalau memang tidak ada. Itu terlebih dahulu ya. Kemudian sisi luar masker ini biasanya kan berwarna, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, atau mungkin sekarang ada yang update, ada yang berwarna pink gitu ya. Kemudian sisi masker yang menempel pada daerah mulut kita ini yang berwarna putih ya, yang berwarna putih, yang berwarna lebih terang daripada warna yang luar tadi berwarna hijau. Jadi pastikan di sini sisi atas dari masker ini ditandai dengan adanya garis kawat di hidung gitu. Nah, ini jangan keliru memakai ini yang di luar, ini yang di dalam gitu ya. Kadang memang kelihatannya mudah tapi kadang-kadang kita lupa gitu. Meskipun tahu kadang-kadang juga lupa, apalagi orang seperti saya kadang-kadang lupa gitu ya. Untuk jenis masker karet, ini bisa mengaitkan langsung pada kedua, ini karet bisa langsung mengaitkan langsung ke dalam dua telinga. Kemudian untuk setelah itu kita pasangkan di wajah, kemudian kita cubit ini yang di depan ini, di kawatnya ini untuk pada lekuk hidung agar masker bisa tertutup rapat gitu ya. Ini beda lagi kalau kita ada yang menggunakan misalnya masker dari kain gitu. Apalagi masker yang terpasang dengan benar. Apabila masker terpasang dengan benar, ini sudah terpasang ya, hindari menyentuh masker gitu. Jika menyentuh masker, pastikan ini cuci tangan terlebih dahulu. Masker harus dibuang sekali pakai ya kalau masker ini disposable. Dan digunakan 1 hari sekali saja. Tapi ganti kalau misalnya masker hidung ini apabila sudah kotor atau rusak itu bisa langsung diganti.
Kemudian untuk melepasnya bagaimana? Melepasnya itu sepertinya mudah, tinggal melepas gitu saja ya. Tetapi kita tetap harus mencuci tangan dulu sebelum melepas masker, gitu juga harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian ketika melepas masker, hindari menyentuh bagian depan gini ya. Kadang-kadang kita tidak sadar ini melorot, kita pegang-pegang ini ya, yang pegang. Pasalnya bagian depan ini penuh dengan kuman yang sudah menempel dari luar ya. Jadi sebaiknya hanya sentuh pada tali karet aja untuk menaikkannya. Jadi didorong gitu, jangan disentuh bagian depan. Itu karena sudah banyak sekarang yang memang membetulkan dengan menaikkan masker bagian depan gitu aja. Padahal itu tidak diperbolehkan, tidak disarankan ya. Jadi untuk melepas masker karet, pegang kedua karetnya yang menempel dari kedua telinga ini, kemudian lepaskan masker dari telinga gitu aja. Sementara ini untuk melepas masker tali, misalnya kan ada yang juga memakai masker yang tali ya. Untuk masker tali itu melepasnya bagian bawah dulu, tali bagian dulu, bawah dulu, baru bagian atas gitu ya. Karena apa? Kalau bagian atas nanti ini langsung buka bagian depan, akhirnya ke dagu kita gitu ya. Jadi akhirnya menambah kontaminasi gitu. Kemudian masker harus dibuang di tempat sampah, jangan lupa kembali cuci tangan dengan hand sanitizer gitu ya. Untuk masker kain itu sebenarnya harus mengganti dalam waktu setelah 4 jam dipakai. Jadi tetap harus kalau memang masker kain harus dicuci gitu ya. Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, tadi disampaikan, hindari ngopi gitu ya. Untuk jaga jarak sebaiknya lebih dari 1 meter, karena 1 meter masih bisa terjadi droplet atau kontaminasi. Kemudian menjaga daya tahan tubuh kita, istirahat cukup, olahraga, bergembira, jangan lupa kelola stres ya. Dari kemarin ini juga disampaikan sama ketua kita ya, Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya. Jadi ini semua harus kita jaga. Olahraga meskipun tidak berat, tapi yang ringan-ringan, yang sebentar juga tidak apa-apa, tapi asal sesuai dengan kemampuan gitu. Kalau kemampuannya setengah jam ya enggak apa-apa, setengah jam. Kalau tidak mampu ya jangan gitu ya. Kemudian kendalikan penyakit penyerta. Kalau memang ada penyakit penyerta atau komorbid yang disebut dengan trennya ya, biasanya ini penyakit-penyakit yang menyertai seperti kencing manis, kemudian atau yang awal sebelumnya sudah ada kanker misalnya ya. Kemudian mengkonsumsi gizi yang seimbang, tadi juga sudah dibahas, kemarin juga sudah dibahas. Ini untuk gizi yang seimbang tidak perlu mahal, kata Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya ya. Jadi tahu tempe juga sudah cukup di rumah atau dengan sayur asam. Tapi adik-adik ini biasanya familiar dengan makanan Korea yang disebut tteokbokki itu ya, yang rasanya kenyal dan pedas itu ya. Ini memang menggugah selera gitu ya. Kemudian jangan lupa mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer gitu ya. Cuci tangan yang benar adalah dengan tadi ada di gambar slide-nya Pak Yoga, ada cuci tangan dengan 6 langkah gitu ya. Saya harap mungkin semua sudah memahami tentang cuci tangan 6 langkah gitu ya. Meskipun dengan menggunakan hand sanitizer juga tidak apa-apa dengan cara 6 langkah gitu. Tidak asal ini selesai, bukan. Karena ada bagian-bagian yang tidak tersentuh ya. Jadi apalagi kalau mau adik-adik remaja ini biasanya kuku-kukunya panjang. Nah, ini sementara ini jangan menggunakan kuku panjang dulu, kukunya dipotong dulu karena untuk menghindari penularan dari virus itu tadi ya, karena kuku ini tidak tersentuh oleh, misalnya kita menggunakan hand sanitizer itu kalau kita kukunya panjang kadang tidak tersentuh ya bagian-bagian yang di dalam kuku yang panjang itu tadi. Kemudian untuk perlindungan kesehatan masyarakat ini di pencegahan ada sosialisasi, ada media KIE, ada screening, ada pengaturan tempat sarana dan prasarana, tetap menjaga 3M ini tadi ya. Kemudian didesinfektan. Nah, ini seringkali kalau memang secara rutin, misalnya di kampus kami, kampus kita ini ada penyemprotan secara rutin gitu ya.
Kemudian mendeteksi tadi titik kritis, kelompok yang berisiko ini dideteksi secara kontinu, kemudian merespon. Bila ada yang positif bagaimana tindakannya? Dilakukan tracing ya, pelacakan kontak, terus kemudian testing, kemudian treatment, penanganannya bagaimana, kemudian dilokalisir daerah yang terkontaminasi. Nah, ini semua sudah dijalankan dengan baik dan didesinfektan. Jadi setiap tempat kerja, fasilitas sosial, tempat-tempat fasilitas umum ini wajib menerapkan perlindungan kesehatan masyarakat, gitu ya. Oke, next, Pak Dedi. Oke, tadi ini sudah saya sampaikan untuk pemakaian masker yang benar. Jadi saya kira sudah paham. Oke, next Pak Dedi. Nah, dari rangkaian tadi kita ambil jadi untuk keseluruhannya tindakan pencegahan penularan dalam praktek sehari-hari yang dapat dilakukan adalah cuci tangan dengan air, dengan sabun mengalir selama 40-60 detik, gunakan hand sanitizer atau gunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol 70% jika air dan sabun tidak tersedia. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut. Nah, ini yang memang seringkali ya dalam waktu sehari, dalam waktu 1 jam aja kita pasti memegang wajah kita gitu ya. Nah, ini sebelum memegang wajah kita, ini sebaiknya dibersihkan dulu gitu ya, menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan gitu. Jaga jarak antar individu minimal 1 meter kalau bisa lebih ya. Kemudian menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit gitu ya. Kita tidak dengan orang sakit saja kita jaga jarak, apalagi dengan yang sakit gitu ya. Saat sedang sakit sebaiknya menggunakan masker bedah dan tetap tinggal di rumah dan pergi ke fasilitas kesehatan jika perlu. Untuk etika batuk bagaimana? Kemudian bersinnya yang baik, seperti menutup mulut dengan tisu, kemudian tisunya langsung dibuang di tempat sampah, jangan lupa langsung cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, atau batuknya dengan menggunakan ditutup dengan lengan ya, itu etika batuknya. Kemudian bersihkan dan lakukan desinfektan secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh gitu. Misalnya kalau kita nanti sudah masuk di kelas, apa desinfektan dari meja-meja. Next Pak Dedi. Halo. Oke. Nah, jadi untuk ini protokol pembelajaran tatap muka kalau memang kita sudah mulai tatap muka, jadi bagi warga satuan pendidikan gitu ya. Jadi sebelum berangkat bagaimana sudah ada ini aturannya gitu ya. Kita harus sarapan, konsumsi gizi yang seimbang, kemudian istirahat malam itu juga yang cukup, jangan sampai malam masih enggak tidur-tidur, pagi harus berangkat, kemudian tidurnya kurang, ngantuk, apalagi tidak sarapan karena berangkatnya keburu-buru gitu ya, itu tidak bagus ya. Kemudian kondisi sehat dan tidak memiliki gejala ataupun suhu lebih dari 373 atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan gitu ya, atau sesak nafas apalagi gitu ya. Gunakan masker yang benar, membawa hand sanitizer pribadi ya, supaya di saku atau di dalam tas, membawa makanan beserta alat makan atau minum sendiri gitu, membawa perlengkapan pribadi seperti sholat, itu perlengkapan pribadi juga harus dibawa sendiri-sendiri. Kemudian selama perjalanan bagaimana? Menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga menghindari dari kerumunan, mencuci tangan, itu tetap kita laksanakan. Hindarkan menyentuh permukaan benda ataupun wajah, jadi tidak kalau bisa tidak usah menyentuh gitu ya. Kemudian menerapkan etika batuk atau bersin. Nah, tadi yang sudah disampaikan sebelum masuk gerbang. Nah, ini kalau misalnya ada pengantar, biasanya pengantarnya ada diberlakukan lokasi yang sudah ditentukan. Tetap menerapkan 3M.
kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan, meliputi pemeriksaan suhu, batuk, pilek. Tetapi kalau di Stikes Hang Tuah, sebelum kita pergi ke kampus 1 hari sebelumnya, kita sudah menyerahkan self-assessment secara online gitu, yang sudah disediakan oleh kampus. Jadi kita sudah menyediakan self-assessment bagi baik dosen atau staf ataupun mahasiswa yang akan datang ke kampus gitu. Ataupun tamu, jadi mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Jadi selama kegiatan belajar mengajar ini tetap melaksanakan menerapkan 3M, jadi menggunakan alat pribadi, dilarang pinjam peralatan belajar, kemudian memberi pengumuman secara berulang secara intensif ya tentang 3M. Karena kalau tidak didengungkan kadang-kadang kita lupa, kadang kita aja sudah sadar tentang 3M tapi tetap bisa lupa gitu ya. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga, satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan ya. Jadi saat KBM berakhir, nah ini juga tetap melaksanakan 3M. Jadi kalau ada penjemputnya, penjemput sudah disediakan dan hindari kerumunan gitu ya. Kalau ada penjemputnya di lokasi yang sudah ditentukan gitu. Di perjalanan pulang bagaimana? Tetap menerapkan 3M gitu ya. Dari tadi 3M, mudah-mudahan tidak bosan dengan 3M ini ya. Hindari menyentuh area wajah, tetap menerapkan etika batuk dan bersin tetap, tapi langsung pulang ya. Jangan mampir ke sana, ke mall dulu. Kalau kita ini di kampus Stikes Hang Tuah dekat dengan Royal, tidak usah mampir ke Royal dulu, langsung pulang gitu ya. Mesti tiba di rumah bagaimana? Membersihkan diri dulu, mandi, mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah gitu ya. Melakukan perilaku hidup sehat dan bersih gitu, yang seperti disampaikan Pak Yoga tadi, PHBS gitu. Oke, next. Sekarang kita menginjak ke arah tadi sudah sedikit disampaikan sama Pak Dedi ya. Jadi kita amat bersyukur, alhamdulillah vaksin sudah tersedia. Artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID gitu. Jadi vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dilemahkan atau inactivated virus. Jadi sejauh ini proses uji klinis ini memang sudah berjalan lancar. Bahkan sudah melalui uji dari 1.600 sekian relawan yang berpartisipasi ya. Tapi memang perlu waktu gitu untuk perkembangan uji selanjutnya. Tetapi karena ini keadaan darurat, vaksin COVID-19 ini yang buatan Sinovac Biotech ya, sudah mendapatkan izin dari Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi akhirnya vaksin ini bisa diberikan, sudah mulai diberikan kapan hari oleh Bapak Presiden yang pertama ya. Jadi untuk itu vaksin ini diberikan dalam waktu 2 dosis ya, perlu diberikan 2 kali suntikan gitu ya. Oke, next. Untuk tata cara pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 ini atau COVID-19 ini tertuang pada Permenkes nomor 84 tahun 2020. Pada pasal 4 ini pelaksanaannya ini sudah diatur di Permenkes tersebut. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19, kemudian menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, kemudian mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Kenapa ini dilakukan supaya mencapai kekebalan kelompok ini? Karena herd immunity ini atau kekebalan kelompok ini baru bisa terjadi kalau
tercapai kalau 70% dari rakyat Indonesia ini divaksin, sehingga bisa melindungi 30% dari rakyat lainnya yang tidak bisa divaksin atau yang rentan kesehatannya gitu ya. Jadi melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Oke, next. Next ya Pak Dedi. Sebentar Ibu, ini ada sedikit apa ya gangguan kayaknya. Oke, bentar, kelebihan Ge. Kelebihan. Oke, sebentar Ge. Kayaknya ini agak panas sedikit laptop. Oh, ya. Kelebihan ke atas. Okay. Nah, ini ada beberapa kelompok prioritas penerima vaksin ya yang sudah tertuang di Permenkes ini pada pasal 8 ayat 4. Ini diantaranya yang pertama adalah tenaga kesehatan. Jadi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian TNI, kepolisian gitu ya, aparat hukum, petugas pelayanan publis ya, kemudian tokoh masyarakat dan lain-lain, kemudian para guru, tenaga pendidik mulai dari PAUD sampai SMA atau sederajat ya, dan perguruan tinggi. Juga aparatur kementerian gitu. Kemudian masyarakat rentan dari aspek geospasial, kemudian sosial, ekonomi, dan masyarakat, dan pelaku perekonomian lainnya gitu. Next. Oke, dari rangkaian materi tadi termasuk juga vaksinasi, mari kita bersatu untuk melawan COVID gitu ya. Kita membuka peluang untuk menjalankan vaksinasi kalau memang kita sudah terjadwal untuk mendapatkan vaksinasi. Oke, next, Pak Dedi. Oke, next. Itu bisa diklik itu Pak Dedi. Ampun nggih, Bu. Diklik Pak Dedi. Audionya. Oh, nggih. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Ani Rusdini atas materi yang telah disampaikan. Wah, ini materi yang luar biasa juga ya, tidak kalah seru dengan materi yang pertama tadi. Sebentar, saya akan stop share dulu ya. Oke, baik. Kita sebelum masuk ke sesi diskusi ya dan tanya jawab. Kalau saya melihat di kolom chatting ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, alhamdulillah antusiasmenya luar biasa. Nah, cuma sebelumnya supaya apakah ini pesertanya masih semangat ataukah mungkin apa ya sudah lapar. Coba kalau memang masih semangat ya saya ingin melihat senyum yang tulusnya seperti apa. Mana senyumnya?
Coba senyumnya mana? Oke, ya. Oke, ya. Baik, alhamdulillah ya ternyata masih senyumnya senyum manis juga ya. Oke, tabassumuka biwaji ahika sodakoh ya. Jadi senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh ya. Jadi dengan kita bersodakoh kita bisa mendapatkan pahala. Ternyata untuk sodakoh pun tidak perlu kita, kalau tidak punya ya tidak perlu mengeluarkan uang ya. Kalau nggak punya cukup kita bersenyum saja kepada saudara. Tapi jangan senyum sinis ya. Oke, baik ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Pertama saya ingin sebentar nggih. Saya akan sampaikan pertanyaan yang pertama ini nanti yang jelas ya, teman-teman rekan-rekan siswa yang sudah bertanya di kolom chatting ini sudah kami catat ya. Nanti akan ada surprise ya. Baik, langsung saja ya. Oh iya, mohon maaf tadi saya sampaikan lupa. Untuk Ibu Sri Anirustini ini adalah beliau merupakan perwakilan dari Departemen Keperawatan Medikal Bedah ya. Tadi kalau Pak Yoga merupakan perwakilan dari kelompok dosen komunitas dan keluarga. Kalau Bu Sri Anirustini dari kelompok dosen keperawatan medikal bedah. Oke. Baik. Pertanyaan yang pertama ini berasal dari Mas Gregorius dari kelas IPS ya, kelas 10. Ya, IPS 4 kelas 10. Mau tanya, tadi kan menjelaskan tentang vape dan rokok. Nah, berarti ini pertanyaan kepada Bapak Yoga ya. Pertanyaannya adalah tadi kan menjelaskan tentang vape dan rokok, tembakau. Apakah kandungan nikotinnya sama atau berbeda? Sekian, terima kasih. Monggo Bapak Yoga. Ya baik, terima kasih Pak Dedi. Ini yang tanya Mas Gregosius ya. Oke, Mas Gregosius. Baik. Baik. Jadi yang bisa saya jawab adalah, jadi kalau misalkan rokok tembakau itu biasanya dalam satu batang rokok itu mengandung 1-2 mg nikotin. Ya. Di dalam satu batang rokok tembakau itu mengandung 1-2 mg nikotin. Berarti dalam satu pak itu biasanya kan ada yang kemasan 12 atau 16 gitu ya. Tinggal ngalikan saja. 1 atau 2 mg kali 16. Berarti ketika Anda menghabiskan satu pak, berarti berapa nikotin yang sudah Anda hisap, gitu ya. Nah, kemudian kalau vape, rokok elektrik, gitu ya. Rokok elektrik itu biasanya rata-rata, ingat ya, cara bacanya adalah berapa gram per mililiter, gitu ya. Jadi kalau di rokok vape, karena cairan, berarti bacanya adalah berapa miligram per mililiter. Jadi, misalkan rokok vape ya, ini tergantung kemasan dan tergantung mereknya juga ya. Misalkan saya kasih contoh saja. Dalam satu kemasan berisi 60 ml ya. Biasanya ada tulisan 3 mg. Artinya dalam 1 ml itu terdapat 3 mg nikotin, ya kan? Berarti tinggal ngalikan saja. Kalau 60 ml berarti 3 kali 60. Berarti dalam satu botol kemasan cairan itu tadi liquid, ya kan? Itu berarti ya 3 kali 6 berapa? Berarti 180 ya, 180 gram berarti, miligram. Ya. Artinya apa? Tinggal ngalikan saja. Berarti lebih banyak mana antara rokok tembakau dan rokok vape tadi ya. Jadi rokok elektronik tinggal ngalikan saja. Tapi juga tergantung dari mereknya atau kemasannya. Ada juga yang pernah saya ketahui itu ada yang 6 mg, ada yang kemasannya 100 ml, ada yang 60 ml, ya tinggal ngalikan saja. Tapi yang perlu saya jelaskan di sini adalah dampaknya ya. Dampaknya kalau rokok tembakau memang ya dia lebih beresiko, akan tetapi kalau yang rokok elektronik ya kan, vape itu selain uap. Jadi kalau vape itu kan bukan asap tapi uap, ya kan? Uap karena ada pemanasan logam yang ada di dalam itu ya, di dalam alatnya itu ya. Karena ada pemanasan sehingga uapnya itu keluar. Nah, ketika uap itu keluar, ada potensi ini ya, logam-logam juga yang terkandung dalam uap tersebut. Itu juga potensi masuk ke paru-paru kita. Nah, logam itu sifatnya nanopartikel. Artinya memang nggak bisa dilihat oleh mata, ya kan? Bisa dilihat oleh apa? Ya, oleh mikroskop mungkin, ya kan? Jadi logam-logam itu juga berpotensi terhirup kita selain zat-zat yang terkandung dalam cairan atau liquid dari rokok elektronik, ya kan?
selain nikotin tadi. Jadi itu Pak Dedi ya, atau Mas Gregorius dan yang lain. Jadi ingat, dalam satu batang rokok tembakau 1-2 mg tinggal ngalikan berapa batang. Kalau di vape atau rokok elektronik berarti 3, misalkan dalam satu kemasan ada 60 ml ya. Misalkan kandungannya nikotinnya 3 mg, berarti tinggal ngalikan saja 3 kali 60, berarti dalam satu botol kemasan ada 180 mg nikotin. Gitu. Itu Pak Dedi. Sekalian jawab yang kedua Pak Dedi ya. Nggih, monggo Bapak. Sambung. Jadi Silakan. kayaknya sama yang tanya ya. Sama, nggih, memang sama Pak. Baik. Jadi lebih banyak mana angka kejadian kematian remaja ya kan di situasi pandemi saat ini? Memang saya belum mendapatkan data yang spesifik ya terkait dengan hal tersebut, tapi yang bisa saya jawab adalah angka kematian pasien yang terkonfirmasi atau yang terpapar COVID-19 ini itu biasanya kebanyakan adalah orang-orang yang rentan. Orang yang rentan itu siapa? Bisa jadi usia 60 tahun ke atas atau lansia, dan bisa jadi karena adanya komorbid atau penyakit penyerta. Ya. Penyakit penyerta itu dari apa? Dari kebiasaan biasanya. Bisa dia terkonfirmasi positif COVID-19, sebelumnya dia memiliki riwayat penyakit diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang dia memang sudah mengalami pneumonia, kemudian dia terkonfirmasi positif, malah berat lagi gitu ya. Nah, rata-rata orang yang mengalami pneumonia itu, kalau data yang saya dapatkan secara umum ya, bukan fokus ke remaja ya, itu memang orang yang meninggal dunia itu ya kebanyakan memang riwayatnya adalah perokok, karena memiliki riwayat penyerta penyakit yang lain itu tadi, ya kan? Jadi sehingga tetap saja orang yang tidak merokok itu resikonya lebih ringan daripada orang yang merokok, karena orang yang merokok seperti yang saya sampaikan, ada zat-zat yang masuk ke saluran pernafasan kita, gitu ya. Zat-zat itu adalah zat-zat yang biasanya ini digunakan, salah satunya digunakan untuk ini ya, untuk nyari ikan, membius ikan, kan, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya perlu menyampaikan bahwa adik-adik ini atau rekan-rekan ini adalah generasi penerus ya. Artinya apa? Suatu saat nanti Anda akan punya keluarga. Nah, kalau memang ternyata perilaku Anda itu kurang baik di masa saat ini, jadi kalau bisa pelan-pelan dirubah. Ingat, perubahan perilaku itu membutuhkan waktu memang. Nah, suatu saat nanti semoga perilaku rekan-rekan bisa lebih baik lagi, sehingga nanti di masa depan itu bisa menjadikan keluarga ataupun bermanfaat untuk masyarakat ya, dengan menghasilkan dampak yang lebih positif lagi. Gitu. Baik, itu Pak Didi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Yoga atas jawaban yang disampaikan ya. Kita lanjut kepada ini tadi bagus sekali ya dari Mas Gregorius menanyakan langsung 2 pertanyaan sekaligus kepada narasumber pertama ya, luar biasa ya. Saya doakan semoga yang bertanya ya nanti nilainya bagus gitu ya. Oke. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Mbak Nabila Ayu ya. Kalau kita melihat dari pertanyaan ini tujukan kepada Ibu Sri Ani. Oke. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Permisi Bapak Ibu, saya Nabila Ayu Safitri dari 10 IPS 4. Mau menanyakan, sekarang lagi pandemi COVID-19 dan Surabaya lagi posisinya lagi berkembang parah ya dari data COVID. Untuk sekolah yang akan menghadapi ujian, gimana ya Bu, Pak? Karena kan mereka juga mungkin belum sepenuhnya paham dengan soal daring yang diberikan. Karena mungkin juga butuh penjelasan tentang materi yang diberikan. Jadi, apakah pembelajaran daring ini masih diberlakukan untuk anak yang akan menghadapi ujian sekolah? Terima kasih, Bu, Pak. Monggo, Ibu Sri Ani. Terima kasih atas pertanyaannya dari siapa tadi? Dari Nabila Ayu, Ibu. Dari Mbak Nabila. Oke. Nabila. Selama ini kita masih memberlakukan pembelajaran daring. Begitu juga di Stikes Hang Tuah Surabaya. Juga masih dilakukan proses pembelajaran melalui daring.
untuk itu ujian pun kita juga masih menggunakan daring. Nah, jadi ujian yang selama ini dilaksanakan bisa menggunakan Google Form gitu ya. Jadi untuk kalau memang belum paham, ini biasanya kita memberikan trial bagaimana caranya. Jadi sebelum ujian itu berlangsung, kita sudah memberikan trial aturan-aturannya bagaimana, kemudian caranya bagaimana, cara misalnya itu ada cara membuka Google Form-nya bagaimana, itu sudah kita berikan trial seperti itu. Kemudian cara sebelum misalnya sudah dikerjakan, sebelum mengirim soal, itu juga bagaimana caranya kita harus cek koneksi internet dulu, kemudian baru dikirim. Karena kalau kita tidak cek koneksi internet dulu, biasanya kadang-kadang akan lost gitu. Sepertinya terkirim, tapi kemudian sebentar lagi ada laporan itu soal tidak terkirim. Dan di laporan kita, di dosen yang memantau, itu soal juga tidak terkirim kalau sebelumnya tidak kita kontrol dulu koneksi internetnya. Jadi sampai detik ini gitu ya, untuk pembelajaran daring ataupun ujian pun ini juga masih dilakukan dengan daring gitu ya. Itu jawaban saya Pak Dedi mungkin. Baik, terima kasih jawabannya Bu Srani. Jadi untuk adik Nabila Ayu ya, walaupun dengan situasi seperti ini kita tetap belajar ya. Jadi mungkin ada satu pantun buat Anda ya. Pergi belanja ke pasar turi, tidak lupa membeli gitar. Walaupun di suatu pandemi, kita tetap harus wajib belajar. Oke? Ya. Baik. Ibu Sri Ani, ternyata ada satu lagi pertanyaan yang tadi terlewat, mohon maaf ya, ini berasal dari Mas Robert Alvin. Oke, pertanyaannya adalah, pagi Pak Bu, saya Robert Alvin dari PS2 ya, kelas 10, mau tanya, saya pernah nemu artikel di media online yang berisi vaksin COVID-19, itu berefek samping. Apa vaksin COVID itu memang berefek samping, dan jika kita tidak divaksin, apa tidak apa-apa? Terima kasih. Monggo, Bu Sriani. Oke, terima kasih. Sebelumnya, untuk tata laksana vaksinasi, ini semua sudah diatur di Permenkes tadi ya, nomor 84, yang tahun 2020. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk tata laksananya itu sudah ada aturannya. Untuk ketetapan umur pun itu di atas 18 sampai umur 59. Kemudian itu yang efektif ya. Kemudian yang usia 60 ke atas sampai 80 sekian gitu ya, itu tidak disarankan untuk divaksin. Sedangkan untuk efek samping gitu ya, efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi ini hanya nyeri gitu ya, nyeri pada daerah lokasi suntikan. Kemudian iritasi sedikit ya, sedikit iritasi gitu, sedikit agak kadang agak bengkak gitu sedikit, tapi terus kemerahan gitu ya, tapi tidak ada efek lain. Kemudian efek samping yang sistemik ini yang biasanya muncul misalnya di daerah nyeri-nyeri otot gitu, itu tapi tidak semua muncul ya. Kemudian ada istilahnya fatigue atau kelelahan, gitu, sedikit kelelahan. Tapi kalau kita kuat, daya tahan tubuhnya memang sudah bagus, kemudian vaksin, gejala ini tidak muncul. Tetapi demam ini bisa muncul, bisa kurang lebih 2 hari muncul demam ya. Jadi untuk efek samping lainnya sampai detik ini belum ada laporan ya untuk efek samping yang lebih dari itu gitu. Jadi untuk misalnya vaksin apa enggak, kalau memang itu sudah termasuk dari kriteria peraturan Permenkes umur 18 sampai 59 tadi, ya sebaiknya divaksin saja karena tidak ada salahnya, karena vaksin juga sudah melalui uji coba gitu ya. Jadi itu untuk menjaga kita supaya tidak terpapar lebih jauh lagi, tidak mudah terpapar. Tapi bukan berarti kalau sudah divaksin itu tidak memakai masker, tidak menerapkan 3M ya, tetap menerapkan 3M gitu. Karena begitu divaksin itu masih memerlukan waktu 14 hari
kita untuk beradaptasi mencapai kekebalan yang maksimal gitu ya. Tapi untuk sampai berapa lama setelah mencapai kekebalan maksimal ini masih belum ada penelitian yang memang akurat untuk itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Sriani atas jawabannya. Ibu mungkin bisa langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini kebetulan dari penanya yang sama. Bu, permisi, saya mau menanyakan soal masker lebih efektif mana, masker medis dengan masker kain. Ini dari Nabila Ayu. Monggo Ibu. Oke. Untuk masker ya, masker ini kalau saya menyampaikan salah satunya misalnya tidak bagus masker kain gitu ya, itu bukan berarti saya mematikan perekonomian yang jualan masker kain ya, bukan. Tetapi di sini kalau masker kain itu hanya kebanyakan hanya satu lapis ya, satu lapis. Nah kalau kain, kalau kita saya pernah mendeteksi untuk penerawangan dari kain itu bagaimana. Kalau ditempel itu ada serat-seratnya yang lubangnya besar gitu, jadi tidak menyerap dengan tidak menahan dengan bagus partikel-partikel yang ada di udara gitu. Sedangkan masker surgical atau masker bedah ini terdiri dari 3 lapisan gitu ya. Bukan saya promosi tentang masker bedah ya, bukan. Tetapi saya menyampaikan, jadi lapisan luar ini termasuk anti air ya, yang mana percikan air itu tidak bisa masuk. Jadi lapisan air yang bagian luar ini ya, bagian luar. Kemudian yang bagian tengah yang di dalam ini berfungsi sebagai filter kuman gitu ya. Ini ada filter kuman. Kemudian yang dalamnya lagi ini berguna untuk menyerap cairan yang ada di pemakai masker itu ya, yang di mulut ataupun di hidung. Jadi kalau kita membandingkan, kalau dari yang saya jelaskan mana yang lebih bagus, mungkin bisa menyimpulkan sendiri mana yang lebih bagus, masker kain ataupun masker surgical. Masker surgical memang sudah didesain untuk untuk fungsinya sudah didesain sedemikian rupa gitu ya. Demikian Pak Dedi. Baik, terima kasih Bu Sriani. Mungkin menambahkan ya, kalau saya pernah melihat di media sosial bahwa ini membandingkan antara efektivitas masker kain dengan masker surgical. Nah, ketika seseorang ini menggunakan masker kain, kemudian dia menyalakan korek api, kemudian dia berusaha untuk meniup, ternyata korek ini juga padam, begitu Bu Ibu ya. Nah, tetapi ketika menggunakan masker medis, ya kemudian dia menyalakan korek api, ketika dia mencoba meniup, ini tidak padam. Nah, mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan ya bagaimana tingkat keefektifannya. Oke. Baik, lanjut ya. Kita lanjut ini ke pertanyaan dari Mas Gregorius. Wah, ini sangat antusias sekali ya Mas Gregorius ini ya, bertanya luar biasa. Mas Gregorius. Ya. Baik, pertanyaannya adalah, permisi, saya Gregorius dari kelas 10 IPS 4 ingin bertanya, tadi membahas tentang zona COVID. Nah, gimana caranya perpindahan warna zona ke zona, apakah dari jumlah yang terpapar atau yang lain? Sekian, terima kasih. Ini pertanyaan ditujukan kepada Ibu Sriani. Monggo Bu Sriani. Oke. Mas tadi Mas Gregorius. Oke. Mas Gregorius. Jadi untuk perpindahan dari zona ini diupdate setiap 1 minggu sebenarnya oleh COVID-19.go.id ya. Jadi ini semua sudah terupdate di sana. Kalau kita mau update bisa langsung tadi itu yang slide di saya tadi itu bisa diupdate langsung. Kita bisa mencari zona mana, daerah mana, zona apa itu sudah jelas terlihat. Jadi karena itu sudah dari pusat ya itu ya, kalau saya katakan. Jadi sudah terupdate sedemikian rupa. Jadi kalau kita mau misalnya, oh Surabaya ternyata zonanya kuning, tapi kita buka ternyata zonanya masih oranye gitu. Jadi berarti data kita tidak update gitu ya. Mestinya kita lihat dari sana.
di sana sudah ada. Itu uploadan itu bisa terangkum dari semua laporan yang ada di seluruh lembaga-lembaga kesehatan yang ada. Baik, sudah Ibu? Ya, cukup nih. Baik, ini merupakan pertanyaan terakhir. Mohon maaf ya, karena memang waktunya sudah habis ya. Tetapi mungkin nanti jika adik-adik mau bertanya terkait materi kita pagi hari ini, nanti bisa menghubungi panitia kami ya, bisa melalui email maupun WhatsApp. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya, ini berasal dari Mbak Rahel ya. Permisi Bu, saya Rahel dari kelas 10 IPS 1 ingin bertanya, orang yang sudah pernah terpapar COVID bisa terkena COVID lagi kah? Jika dia terkena lagi, apakah penularannya lebih cepat atau daya tahan tubuhnya lebih kuat karena sudah terkena COVID? Terima kasih. Monggo Bu Suryani, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan bagus Mbak Rahel. Ini untuk mengantisipasi pada kasus-kasus COVID yang sudah terpapar gitu ya. Ini karena kalau kita sudah terpapar kadang-kadang lengah gitu ya. Lengah karena saya sudah terkena berarti tubuh saya sudah kebal. Itu salah. Jadi kalau kita sudah terpapar, misalnya sekarang ini kan seperti halnya flu ya. Kalau flu itu sudah sembuh, nantinya kita juga bisa terpapar lagi sama dengan COVID ini gitu ya. Sampai berapa kekebalan tubuh kita akan tidak terpapar dengan COVID lagi, itu belum ada penelitian. Jadi selama tubuh kita kekebalannya berkurang, walaupun kita sudah terpapar, itu masih bisa terpapar lagi gitu. Jadi kan virus. Jadi setelah itu kita bisa terpapar lagi seperti halnya gitu ya. Jadi jangan lengah. Gitu. Baik ya. Ternyata kalau memang kita sudah pernah terpapar, juga kita jangan sampai punya sifat rasa sombong ya Bu. Wah saya sudah kebal ya. Tetapi walaupun kita sudah pernah terpapar, tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Oke, itu ya Bu ya. Nah. Baik, terima kasih kepada narasumber ya atas materi yang telah disampaikan baik oleh Bapak Yoga maupun oleh Ibu Suryani. Sebelum kita akhiri ya, di sini saya sampaikan kepada nama-nama yang saya sebutkan ya. Mohon Anda fokus ke layar ya. Fokus ke layar, nanti silakan Anda catat nomor Ibu Merina ya seperti yang tertera di layar, khususnya nama-nama yang saya sebutkan. Yang pertama adalah Surya Herda Eksana ya. Nanti silakan nama-nama yang saya sebutkan nanti kirimkan nomor WA-nya kepada Bu Merina ataupun nomor handphone yang aktif ya dengan jenis providernya. Pertama adalah Surya Herda Eksana, yang kedua Gregorius, kemudian yang ketiga Robert Alvin, keempat Nabila Ayu, yang kelima Rahel Nasya. Ya, jadi di sini masih ada 2 door prize lagi ya. Ini terakhir, masih ada 2 door prize lagi terkait pulsa ya. Pulsa. Oke. Jadi sekarang yang bersedia ya, yang siap menjawab pertanyaan dari kami ya, nanti silakan langsung angkat tangan ya, raise hand, klik di Zoom-nya nggih. Jadi dari kami ya, sekarang coba tadi kan sudah menyimak materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Nah, sekarang siapakah yang bisa mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang baik? Monggo, adik-adik. Saya ingin mengetes apakah materi yang disampaikan sudah disimak atau tidak. Adakah yang bisa mempraktikumkan bagaimana tata cara mencuci tangan 6 langkah yang baik? Halo? Ada yang mau mendemonstrasikan? Silakan. Coba dikasih contoh dulu Pak Dedi.
Mungkin Oke. adik-adik mau refresh ini. Oke, monggo mungkin kepada Bapak narasumber yang terhormat, kepada Bapak Yoga, bisa memberikan bagaimana tata cara mencuci tangan yang baik. Nah, nanti untuk adik-adik ya, nanti setelah Bapak Yoga mendemonstrasikan, nanti silakan ya, siapa cepat dia dapat untuk mempraktikumkan kembali. Nanti ada door prize pulsa. Kepada Bapak Yoga, bisa raise hand Pak nanti Pak. Saya Oke, nanti raise hand ya. Nanti raise hand jangan lupa ya. Baik, saya ulangi ya. Mungkin tadi agak cepat ya untuk menjelaskan. Ini saya ulangi. Jadi mencuci tangan yang baik dan benar ada 6 langkah menurut WHO. Yang pertama ya, gosok kedua telapak tangan Anda, ya kan? Kedua telapak tangan Anda. Kemudian yang kedua, gosok punggung tangan Anda yang ada di sela-sela jari dan sela-sela jari Anda. Ya, baik tangan kanan maupun tangan kiri, gitu ya. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari Anda. Jadi kembali seperti ini, kemudian gosok sela-sela jari Anda, itu yang ketiga. Yang keempat, saling mengunci, ya kan? Saling mengunci. Kemudian yang kelima, ibu jari atau jempol Anda diputar-putar seperti ini, ya kan? Dan yang terakhir adalah ujung jari Anda. Ujung jari Anda diputar-putar ke telapak tangan Anda. Jadi saya ulangi, telapak tangan, punggung tangan beserta sela-sela jari, kemudian sela-sela jari, saling mengunci ibu jari dan ujung jari. Seperti itu Pak Dedi. Ya. Terima kasih kepada Pak Yoga. Oke. Sekarang ya, kami buka untuk yang bersedia mempraktikumkan kembali. Silakan langsung raise hand di Zoom. Ada Anissa, jadi Oke. Anissa Azafarani nih. Oke, silakan Mbak Anissa. Terima kasih Bu Marina. Mungkin bisa minta bantuan kepada Mbak Palendra untuk mempin ya. Mbak Anissa. Iya. Monggo. Ah, ini dia ya. Silakan Mbak Anissa, coba Anda praktikumkan kembali terkait tata cara mencuci tangan 6 langkah yang baik dan benar yang sudah dipraktikumkan oleh tadi Bapak Yoga. Monggo. Nah, jadi yang pertama, kita membersihkan telapak tangan kita. Lalu yang kedua, kita membersihkan punggung tangan kita beserta sela-sela jarinya. Yang ketiga, kita menggosok sela-sela jari secara menyilang seperti ini. Untuk yang keempat, kita menggosok bagian ujung jari. Lalu selanjutnya kita menggosok ibu jari kita, kanan dan kiri. Bagaimana? Terima kasih Mbak Anissa. Sudah lengkap Pak Dedi, cuma ada yang tertukar ya. Oke, ya sudah lengkap ya. Sudah benar ya, dianggap saja benar ya. Itu merupakan langkah-langkah yang baik untuk mencuci tangan, berhubung waktu yang mohon maaf. Jadi begini, untuk lebih jelasnya terkait nanti kesehatan ya, kalau Anda memang berminat untuk menekuni ilmu di bidang kesehatan, keperawatan, ataupun di bidang ilmu gizi, ataupun di informasi kesehatan, nanti monggo bisa bergabung ya di Stikes Hang Tuah Surabaya. Kami tunggu ya. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya adik-adik, untuk mencuci tangan yang baik dan benar supaya lebih mudah, maka kalau saya menyikatnya tepung sempatiku ya, bukan tepung terigu ya, tetapi tepung sempatiku. Tepung telapak tangan, punggung tangan, sempatiku sela-sela jari, 4 jari saling mengunci ya, kemudian ujung-ujung kuku. Jadi tepung sempatiku ya, bukan tepung sajiku, bukan tepung terigu ya, tapi tepung sempatiku ya. Baik. Kurang satu lagi ya, ini alhamdulillah Mbak Anissa ya. Mbak Anissa nanti jangan lupa menghubungi Ibu Merina nggih. Oke. Terima kasih lanjut. Pak. Nggih, sami-sami deh. Lanjut ya. Lanjut sekarang yang bersedia langsung saja nanti raise hand juga ya. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu ya, kalau misalkan saya tidak bisa melihat di layar. Saya ingin mencoba mereview kembali ya yang bersedia. Adik-adik, silahkan Anda simpulkan ya, mungkin sepatah dua patah kata tentang
bagaimanakah perilaku pencegahan yang harus dilakukan ya terkait PHBS untuk mencegah COVID. Ya, jadi bagaimanakah perilaku kesehatan yang harus dilakukan untuk mencegah COVID? Silakan. Ayo, siapa cepat dia dapat? Ya. Adakah yang bisa menyampaikan? Ya, saya ulangi lagi. Bagaimanakah perilaku pencegahan yang harus dilakukan ya terkait PHBS untuk mencegah penularan penyebaran COVID-19? Adakah yang angkat tangan mungkin? Saya. Monggo, Bapak Sinten. Pak Agus. Pak Agus Wahyudi. Monggo Pak Agus. Alhamdulillah ya. Monggo Pak Agus, luar biasa. Enggak, ini anak menghibur aja. Enggak, ya. Bapak, monggo Kebetulan Bapak. Sebenarnya PHBS itu dilakukan bukan hanya pada waktu pandemi, kan sudah dilakukan PHBS baik di sekolah maupun di masyarakat. Kebetulan kami kader UKS di provinsi, memang PHBS itu selalu digalakan bukan hanya pada era pandemi, tapi sehari-hari PHBS memang dilakukan. Memang di era pandemi yang 3M, yaitu 1, mencuci tangan secara bersih, 2, memakai masker yang benar, yang ketiga memakai masker yang benar, yang ketiga menjaga jarak, jangan sampai bergerombol atau berkumpul di manapun. Itu aja, Pak. Baik, bagaimana Bapak Yoga? Apakah sudah benar jawaban dari Bapak Agus Wahyudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ternyata jawabannya benar, nggih. Jadi perilaku yang harus kita lakukan untuk pencegahan COVID ini adalah 3M ya, bukan menguras, mengubur ataupun membakar ya, tetapi apa? Tetapi mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, jangan sampai berkerumun, apalagi mohon maaf kumpul-kumpul kebo itu tidak boleh, nggih. Jadi kalau misalkan tidak perlu jangan berkerumun lah, gitu, nggih. Baik, mungkin itu dari alhamdulillah ya untuk penyaluran door prize sudah terlaksana semua ya. Nah, sekarang sebelum kami akhiri, mohon maaf mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Agus Wahyudi ya yang ingin menyampaikan terkait mungkin pesan kepada kita semua. Baik. Monggo Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami pertama-tama mewakili SMA 21 mengucapkan terima kasih Bapak Ibu akademisi dari Stikes Hang Tuah telah memberikan wawasan pada saya pribadi maupun pada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa menjaga kesehatan baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Dan mudah-mudahan kerjasama Stikes Hang Tuah dengan SMA 21 kedepannya lebih baik lagi. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bapak atas kesan pesannya. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya sampai di sini saja. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama, saling sharing ilmu. Baik, kepada rekan-rekan siswa, sebelum saya tutup, mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner terkait survei kepatuhan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua tentang PHBS ya yang sudah saya chat di kolom chatting. Nanti mungkin bisa di copy saja ya, di copy di Word-nya ataupun disimpan di HP-nya untuk linknya ya. Mungkin mohon maaf dari pihak Stikes Hang Tuah Surabaya yang mewakili, adakah yang mau disampaikan terkait pesan-kesan mungkin? Monggo, mohon izin. Mungkin Bu Dwi, monggo mohon izin Bu Dwi sebagai KLP 3M Stikes Hang Tuah, waktu dan tempat, silakan. Terima kasih. Sebelumnya kami pertama-tama ucapkan terima kasih dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Kami harapkan pertama saling share
informasi itu merupakan juga suatu bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, kepada negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Pak Wahyudi dan seluruh pihak dari SMA 21. Semoga ke depan kita lebih baik lagi dalam beraktivitas maupun dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dwi atas kesan-pesan yang telah disampaikan. Akhir kata, mungkin dari saya selaku pembawa acara mewakili seluruh kerabat yang bertugas juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama 2 hari ini ada perkataan maupun perbuatan kami yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian, di Bapak Ibu Wali kelas maupun dari rekan-rekan siswa SMA Hang Tuah 1 Surabaya tercinta. Ya, kami berharap mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya untuk adik-adik siswa. Nanti silakan kalau memang Anda ingin mencari ilmu, menimba ilmu pengetahuan terkait kesehatan, kemudian terkait ilmu gizi, keperawatan, kemudian informasi kesehatan, monggo kita bisa berjumpa nanti di Stikes Hang Tuah Surabaya. Kami tunggu kehadirannya. Oke, baik, saya ulangi lagi ya untuk rekan-rekan tadi yang sudah mendapatkan door prize, jangan lupa nanti untuk menghubungi Ibu Marina ya. Jangan lupa nanti hubungi beliau, ya sebutkan nama, plus jangan lupa juga lampirkan nomor handphone aktif saudara, plus provider ataupun jenis kartunya. Nah ini ya, monggo bisa mungkin difoto dulu ya. Saya ulangi lagi, pertama adalah Surya Herda Eksana, Gregorius, Robert Alvin, Nabila Ayu, Rahel Nasya, Anissa, yang terakhir Bapak Agus Wahyudi. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak.